Oke teman-teman, masih bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. So, teman-teman, masih bingung menentukan sebuah zone yang akan teman-teman pilih? Oke, di sini saya akan bahas bagaimana teman-teman bisa menentukan zone yang memiliki probabilitas ya, yang bisa teman-teman jadiin trading plan teman-teman tanpa harus bingung milih zone A, zone B, atau zone 1, zone 2, zone 3, atau ini ada demand di bawahnya, apakah saya perlu ambil? Teman-teman, simak terus video ini sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan setelah teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai, teman-teman nggak lagi bingung memilih zone mana yang akan teman-teman pilih atau teman-teman jadiin sebuah trading plan. Oke, yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada USD JPY. Oke. USD JPY, teman-teman. Perhatikan di sini ada demand zone-nya 1 ya, di bawah sini ada demand zone 1. Dan kemudian ini ada supply zone, ada supply zone, supply zone, supply zone, supply zone. Ada 5 supply zone yang terlihat di chart ini, teman-teman, ya. Ini ada di pair USD JPY di time frame H1 ya. Kita lihat kalau misalnya saya munculkan ya, chart ini, chart si USD JPY ini, maka teman-teman akan pilih zone yang mana? Silahkan jawab di dalam kolom komentar ya. Ada 5 supply zone. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, Mas Teguh, saya mau milih yang mana ya? Apakah zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, atau zone 5? Atau jangan-jangan atau saya perlu memilih demand zone 1 ini? Nah, karena di sini ada demand. Kalau demand ini kan tempat kita membeli. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung memilih zone seperti ini, maka saya sarankan teman-teman untuk berhenti dulu trading deh. Ya, kenapa? Karena teman-teman hanya akan sia-sia. Kenapa sia-sianya? Karena teman-teman nggak akan bisa jadi konsisten kalau misalnya teman-teman trading masuk dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara teman-teman hanya mengandalkan feeling. Oke, kayaknya sih demand zone 1 aja deh, atau supply zone 1 aja nih, gitu ya. Atau supply zone 2, atau karena kalau misalnya masih bingung seperti itu, teman-teman nggak akan bisa jadi konsisten, dan saya yakin teman-teman akunnya bisa jadi bukan nggak kemana-mana, malahan tergerus terus dengan loss-loss yang tidak perlu. Ya, jangan sampai itu terjadi sama teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Saya yakin teman-teman semuanya karena kebingungan, karena teman-teman belum memiliki rule strategi yang baku. Coba jawab yang jujur. Benar? Benar atau benar? Kalaupun misalnya teman-teman sudah memiliki rule tersebut, rule strategi yang baku, kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua teman-teman tidak melakukan backtesting. Yakin deh, backtesting ini punya powerful teman-teman, punya kekuatan yang entah dari mana teman-teman. Ketika teman-teman melakukan backtesting, 1000 backtest misalnya, jangan males ya. Jangan males teman-teman. Saya melakukan backtest itu sampai dengan 5.000 transaksi teman-teman ya. Dan sekarang udah forward testnya udah ribuan juga transaksi, dan saya sangat pede dengan strategi yang saya gunakan. Ketika terjadi loss beruntun, ketika terjadi loss lagi gitu teman-teman ya, saya masih tetap pede dengan menggunakan strategi saya. Nah, untuk itu ya, oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman melakukan backtesting, seharusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi bersyukur kalau misalnya teman-teman masih menanyakan hal ini, artinya teman-teman mau bertumbuh ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bertanya, nggak nanya, Mas Teguh pilih zone yang mana ya. Kalau misalnya ada 5 zone seperti ini, maka harus menggunakan zone yang mana gitu ya. Jika tidak ada pertanyaan tersebut, antara dua, apakah teman-teman sudah sangat pede, sudah sangat yakin dengan rule strateginya, atau memang teman-teman tidak tahu atau tidak mau tahu untuk mengupgrade diri menjadi trader yang benar-benar teredukasi gitu ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, karena teman-teman masih bingung ya. Karena bingungnya gimana? Yang pertama, yes, benar, tidak punya strategi yang jelas. Bagaimana teman-teman bisa memilih strategi yang jelas kalau misalnya teman-teman masih tidak percaya dengan strateginya? Contoh misalnya, kita punya strategi A, B, C. Yang pertama, ada strategi yang diajarin sama Mas Dwi Anggara di seminar beliau, yaitu yang selama 5 hari ya. Di sana ada strategi yang saya bilang itu profitable juga loh teman-teman. Saya menggunakan strategi tersebut di akun saya, ngambil TP1, TP2, dan TP3. Profit ya. Ada banyak teman-teman yang menggunakan strategi tersebut ternyata loss katanya. Nah, saya malahan bingung. Loh, kok bisa loss ya? Tapi saya profit ya, gitu ya. Kemungkinan besarnya adalah ada kalanya di mana teman-teman ketika ngalamin loss ya, kemudian teman-teman tidak mau ngambil
resiko berikutnya, nggak mau mengambil trading plan berikutnya. Contoh misalnya ada 5 trading plan yang teman-teman buat berdasarkan rule tersebut gitu ya. Ada di Euro USD, GBP USD, NZD USD, USD JPY, Euro GBP misalnya teman-teman. Habis itu loss semua, 5 transaksi berturut-turut. Kemudian ternyata ada di pair GBP NZD misalnya. Ini sesuai dengan rule, sesuai dengan strateginya, tapi nggak teman-teman ambil. Akhirnya TP3. Kemudian ada di pair berikutnya, AUD JPY. Seharusnya diambil, tapi tidak teman-teman ambil hanya karena trauma 5 kali loss berturut-turut tadi, sehingga TP3-nya menghilang begitu aja. Ya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi hanya karena teman-teman tidak melakukan backtesting. Strateginya tahu. Banyak loh, saya yakin teman-teman yang nonton video ini mungkin teman-teman udah ikut seminar Mas Duyan Anggara, entah 2 kali, entah 3 kali gitu ya. Ada yang ikutan lebih daripada 1 kali dan masih nonton video ini, tulis di dalam kolom komentar juga ya. Oke, maksud saya seperti ini teman-teman. Kenapa banyak trader yang tidak mau terlibat dengan prosesnya? Alhasil apa? Alhasilnya adalah yaitu hasilnya dia tidak konsisten terhadap tradingannya. Dia pasti akan mencari trading plan dari orang lain. Contoh misalnya saya post trading plan di Facebook atau di Instagram misalnya ya. Kemudian teman-teman lihat, wih Mas Teguh pasang area USD JPY di area itu gitu ya. Ternyata Mas Duyan Anggara pasang juga, tapi bukan di area itu. Dan kemudian misalnya entah Mas Arya atau Mas Gofar pasang juga di pair yang lain, di AUD JPY yang lain misalnya, di NZUSD misalnya gitu ya. Pasang mereka berbeda-beda. Loh kenapa Mas Teguh nggak ngambil ini ya? Atau Mas Adi kenapa nggak ngambil ini? Ini mentor-mentor Mas Fadi kenapa nggak ngambil ini juga gitu. Nah ketika teman-teman ngelihat cara kita trading ternyata berbeda-beda, biasa lagi sama teman-teman. Alhasil, kembali lagi kan ke teman-teman jadi bingung. Jadi pilih area yang mana ya? Ini sebenarnya mentornya mana nih yang benar ya? Milihnya area mana? Hey teman-teman, saya, Mas Fadli, Mas Angga itu memiliki gaya trading yang berbeda-beda ya. Tradingnya sama, cara tradingnya sama menggunakan unfill order, tapi bisa jadi kita memilih atau mengambil keputusan unfill ordernya bisa jadi beda. Dan sangat setuju, ya saya bisa jadi ngambil area tersebut, ya Mas Angga juga bisa ngambil area tersebut ya, atau Mas Fadi juga bisa ngambil area tersebut misalnya gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika kita tidak mengambil cara yang sama, apakah teman-teman masih mempercayai bahwa cara trading yang menggunakan unfill order gitu ya, yang menggunakan unfill order ini apakah saya perlu mempelajari lebih lanjut dengan Mas Angga atau Mas Fadi atau sama saya untuk memilih zone-nya gitu ya, untuk memilih zone-nya. Jadi zone-nya yang mana? Nah, kalau misalnya masih ada kebingungan-kebingungan tersebut, saya yakin teman-teman ya, sampai kapanpun hal itu pasti akan selalu terjadi. Teman-teman nggak akan bisa profit konsisten ya dalam trading karir trading teman-teman. Oke. Itu tadi ya, yang pertama adalah tidak punya strategi yang jelas ya teman-teman ya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman punyalah strategi yang jelas ya. Yang selanjutnya adalah nggak punya alasan untuk entry. Yes, bagaimana teman-teman bisa punya alasan untuk entry sedangkan teman-teman nggak punya strategi. Alasannya apa Mas Teguh? Alasannya apa teman-teman entry di supply zone 1 misalnya? Oh ini dekat sama current price Mas Teguh. Tunggu dulu. Zone yang dekat dengan current price itu tidak sama dengan zone yang berkualitas teman-teman ya. Harusnya tahu juga ya strategi apa yang digunakan. Ya, maka dari itu di samping teman-teman punya strategi yang jelas, maka sejatinya teman-teman sudah memiliki alasan yang jelas kenapa teman-teman untuk entry di area tersebut. Nah, maka selanjutnya adalah yang ketiga adalah teman-teman hindari coba ikut-ikutan sinyal, ikut-ikutan trading dari trading plan orang gitu. Yes, boleh. Kalau misalnya teman-teman melihat saya posting trading plan, Mas Angga juga sering posting trading plan gitu ya, atau dari teman-teman NFC sering posting trading plan, kemudian teman-teman ikut-ikutan gitu ya. Boleh, teman-teman sebagai rekomendasi boleh, tapi jangan sampai teman-teman itu jadiin patokan. Jangan sampai teman-teman itu jadikan acuan teman-teman trading. Jadi teman-teman ngarep saya posting Instagram atau tim NFC posting trading plan gitu ya. Akhirnya teman-teman ketika kita nggak posting, teman-teman akan kelabakan. Aduh, ini pilih yang mana lagi ya? Pilih yang mana lagi? By the way, ketika kita misalnya pun bahkan saya ngalamin loss, ketika saya posting dan ngalamin loss, apa yang terjadi sama teman? Wah, teman-teman terakhirnya apa? Jadi underestimate kan sama trading plan saya misalnya gitu kan. Nggak usah pakai lagi punya Mas Teguh lah, gitu ya. Kenapa? Karena trading plan Mas Teguh loss nih,
Loss lagi nih. Hey, teman-teman, contoh kasus kayak kemarin ini ya. Beberapa waktu lalu saya di sini ngajar PM, teman-teman, private mentoring ya. Ada beberapa orang di sini, ada sekitar 5 orang yang hadir di sini. 5 apa 6 ya? 5 orang. Dan private sama saya gitu ya, dibantu sama Mas Gofar juga. Secara live ya mereka melihat ternyata saya ada ngalamin loss. Loss 2 kali berturut-turut. Dan ya lumayan lossnya. Dan beberapa teman-teman di sana juga sampaikan, loh Mas Teguh loss, kenapa nggak dipikirkan dulu sebelumnya? Loh itu udah dipikirkan secara matang, teman-teman. Saya ngambil plan tersebut, saya pasang plan tersebut ya, di pair tersebut, ya sudah saya pikirkan secara matang. Secara matangnya apa? Secara matang karena plan tersebut sesuai dengan rule saya. Karena plan yang saya pasang ini sesuai dengan strategi saya. Maka ya udah saya pasang. Alhasil ternyata dia loss ataupun TP, saya tidak peduli, teman-teman. Ya, akhirnya loss, kok mereka yang apa? Yang komentar, loh nggak apa-apa ya? Ya emang nggak apa-apa. Nah pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian selesai PM, saya ada tinggalin beberapa trading plan. GBP NZD TP2, kemudian SAUUSD juga TP lagi, dan akhirnya yang tadinya loss kembali ke profit, bukan lagi BEP gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih detail, ya lebih mengena lah buat teman-teman ya. SL itu hal yang wajar, yang pertama ya. SL itu hal yang wajar. Kalau misalnya teman-teman merasa keberatan dengan SL, sebaiknya teman-teman berhenti tradingnya. Serius ya. Kenapa? Karena ya nggak akan bisa mengobati perasaan yang buat teman-teman ya kok SL lagi sih. Profitnya itu akan berat ketika teman-teman punya perasaan tersebut. Profitnya itu ya karena apa? Karena teman-teman ditontonin ini profit nggak ya? Ketika teman-teman tontonin P&L-nya, profit and loss-nya ya, ketika profit akhirnya apa yang dilakukan? Cut profit sebelum waktunya, ya, dan itu menjadi problem selanjutnya, next problem yang perlu teman-teman hilangkan lagi, yaitu mengintervensi trading plan, dan itu tidak boleh ya. Saya pribadi mengalami bagaimana saya banyak mengintervensi trading plan saya, dan ketika saya review plan-plan yang seharusnya tidak saya intervensi, ternyata bisa menghasilkan TP yang seharusnya. Dan bisa menjadi lebih besar profitnya. Ingat ya. Selanjutnya adalah ada beberapa pertanyaan nih ya buat teman-teman yang perlu teman-teman jawab. Yang pertama adalah pertanyaannya, ketika teman-teman saya tampilkan ini USD JPY ke teman-teman ya, maka strategi apa yang akan teman-teman gunakan? Oke? Bisa dijawab? Kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjawab, oke Mas Teguh, saya akan menggunakan strategi ini ya. Maka seharusnya teman-teman tidak akan lagi bingung memilih zone yang mana yang valid, zone yang mana yang bisa saya ambil. Oke, ada berapa banyak sih Mas Teguh yang harus saya ikutin? Gini teman-teman, dalam strategi trading ya, dalam menentukan strategi trading ya, ada di kita itu ada 3 cara ya. Yang pertama teman-teman tentukan trennya terlebih dahulu ya, karena kita di NFC itu menganut follow the trend, yang ngikutin tren. Jadi kita perlu pahami dengan trennya terlebih dahulu. Nah teman-teman bisa pahami trennya menggunakan apa? Ada 3. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan iTrend, contoh seperti ini ya. iTrend di USD JPY ya. Di USD JPY iTrendnya ini dalam keadaan 1D ya. Ini adalah downtrend. Maka teman-teman pilihlah USD JPY, pilih apa? Pilih zone-zone supply. Karena zone-zone supply adalah zone-zone untuk kita melakukan sell. Ya. Ini yang pertama, teman-teman bisa menggunakan atau mengidentifikasi trennya menggunakan iTrend. Yang kedua apa? Yang kedua teman-teman bisa menggunakan EMA 200. Ya, EMA 200-nya mana? Sebentar saya keluarkan dulu. EMA 200. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan iTrend, teman-teman paling tidak teman-teman menggunakan EMA 200. Oke, ini EMA 200-nya. EMA 200 menunjukkan bahwa EMA 200-nya ada di atas harga. Artinya adalah downtrend, sama-sama downtrend. Ya. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan trennya menggunakan apa? Yaitu e-market structure ya, atau IMS ya yang sering kita sebut. Nah, di sini ada IMS, ada garis zigzag seperti ini, teman-teman. Ini IMS ya, teman-teman. Kalau misalnya mau IMS silakan hubungi teman-teman edukasi consultant ya. Nah, ini IMS.
Ketika dia ngebentuk huruf W berarti dia adalah downtrend. Jelas ya? Trennya adalah down. Maka apalagi yang teman-teman bingungkan? Kalau misalnya dalam keadaan downtrend ini berarti kita fokus menjadi seller. So yang dibingungkan adalah kemudian yang kedua Mas Teguh. Saya mau mencari area sell. Zone mana yang saya pilih? Kalau misalnya teman-teman menggunakan iTrend, makanya tadi kan perlu diputuskan strategi mana yang teman-teman akan ambil. Ya berarti yang dekat-dekat dengan EMA 9. Ini EMA 9-nya yang patah-patah ini EMA 9 teman-teman. Ya. Zone yang ada EMA 9-nya itu yang dipilih. Simple ya. Nggak perlu mikir panjang kan. Nggak perlu mikir teman-teman nggak perlu berkecamuk dengan pikiran pilih zone yang mana ya. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak perlu. Lihat aja. Ada zone yang ada EMA 9-nya nggak? Oh nggak ada misalnya. Atau ini EMA 9-nya ada di luar di sini nih. Ya keluar dikit. Ya udah nggak usah diambil. Ya, nggak usah diambil teman-teman. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya saya menggunakan EMA 9, menggunakan e-market structure, maka saya akan tambahkan si Fibo, ya Fibo. Saya akan ngambil di Fibo 618. Di sini 618. Di 618 ini ada UFO-nya, ada unfill order-nya, maka saya pilih ini. Simple nggak? Simple kan? Langsung to the point kan, saya langsung dapat. Nah, terlepas kalau misalnya teman-teman karena menganut strateginya menganut strategi iTrend dan EMA 9, yang di bawah jangan diambil, ya. Yang di bawah jangan diambil. Ambillah yang ada EMA 9-nya. Kalau misalnya di sini EMA 9-nya ternyata berhentinya di dalam sini, ini yang diambil bukan yang di bawahnya. Terlepas nanti harga naik dan nyentuh dan kemudian TP, ingat ini bukan makanan Anda berarti. Ya. So jadi Mas Teguh saya lebih tambah bingung ini Mas Teguh ya. Tambah bingungnya mana? Lah kalau misalnya kayak gitu saya pilihnya yang menggunakan strategi Mas Teguh. No, bukan kayak gitu. Kalau misalnya boleh-boleh aja teman-teman pakai strategi yang saya gunakan. Tapi ingat, alami prosesnya. Yuk backtesting. Ditambah yuk forward test, ya. Uji keterampilannya, uji strateginya, ya. Jangan sampai teman-teman ngalamin loss dengan cara saya, ya. Dengan cara saya kemudian teman-teman tinggalkan, habis itu cari pair yang lain, cari strategi yang lain. Hey, mau sampai kapan trading seperti itu, ya? Keburu tua kita masih nggak profit. Keburu tua kita masih nggak bisa membahagiakan anak, istri, keluarga, ya. Kita umur semakin jalan teman-teman, ya kan, kebutuhan terus semakin butuh kita. Kalau misalnya kita cara trading masih seperti itu, kita nggak akan kemana-mana, ya. So, buat teman-teman, ingat ya, dengan area makan. Dan ingat dengan strategi yang teman-teman gunakan. Ingat, jangan ikut-ikutan tradingnya, ya. Kalau misalnya teman-teman punya strategi trading, bahkan di luar NFC pun, saya yakin teman-teman punya strategi trading yang profitable. Gunakan aja, nggak apa-apa. Nah, asalkan teman-teman nggak menyerah dengan strategi tersebut. Kalau misalnya sudah berkali-kali Mas Teguh, saya MC nih dengan menggunakan strategi ini. Tunggu dulu. Coba di-review dulu. Ini MC-nya kenapa? Bisa jadi karena overload. Bisa jadi karena money manajemennya yang nggak baik. Jangan dulu ganti strateginya, teman-teman. Ya, ingat. Jangan dulu ganti strateginya, coba evaluasi dengan money manajemennya. Karena, contoh misalnya kayak strategi yang saya gunakan. Ini di awal bulan kemarin, bulan ini bulan Oktober ya, bulan kemarin tuh bulan September, itu minggu pertama itu kita loss di minus 17R, teman-teman. Minus 17R lumayan ya. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan, akan langsung shock, wow minus 17R nih, mau sampai berapa kan gitu. Nah, pada akhirnya, finally di akhir tanggal 30 September, alhasil di 47R. Profit loh teman-teman, 47R. Hampir 50%-nya, kan gitu. Jadi, saran saya buat teman-teman ya, gunakan strategi yang memang sudah teruji ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, masih bimbang, maka teman-teman perlu melakukan backtesting. Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang perlu teman-teman ingat dan yang perlu teman-teman pahami bahwa seorang trader yang benar-benar trader profesional gitu ya, mereka itu tahan banting bukan hanya karena dengan loss dan atau nahan floating profit atau floating loss misalnya ya. Bukan nahan floating loss, maksudnya dia loss lagi, mereka akan biasa-biasa aja, enjoy aja gitu ya. Tetapi trader profesional itu adalah
Mereka yang akan tahan tidak entry karena tidak ada peluang. Oke? So, coba tanyakan lagi ke dalam diri Anda. Tanyakan lagi ke dalam diri Anda sebagai seorang trader. Apakah saya berani menahan entry kalau misalnya saya tidak ada peluang? Atau apakah saya berani entry ketika ada peluang? Karena ada banyak orang yang tidak berani entry. Ini ada misalnya nih, ditunjukkan USD/JPY ada area seperti ini, tapi masih tidak berani entry. Dia nggak mau ngambil entry itu. Khawatir nanti takutnya SL lagi, loss lagi. Ya kalau misalnya khawatir mungkin memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin trading bukan jalan hidup Anda. Anda boleh ya stay atau meninggalkan profesi ini gitu ya teman-teman ya. So, buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu ya menjawab pertanyaan dan kebingungan teman-teman untuk memilih zone di tengah banyaknya pilihan yang akan dijadiin sebuah trading plan. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye-bye.